Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobatku semuanya, rekan-rekanku semuanya. Di video kali ini saya akan membahas untuk memulai usaha warung sembako atau warung kelontong dari nol sampai bisa berkembang ya. Adapun juga langkah-langkah yang harus kita terapkan, yaitu ada beberapa poin ya guys ya, untuk memulai usaha sembako dari awal. Langkah-langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari tempat yang strategis ya guys ya, karena tempat itu untuk kita jualan atau untuk usaha itu sangat berpotensi bagi usaha kita ya guys ya. Jadi sobat-sobatku semuanya, usahakan mencari tempat yang strategis atau di tempat sempit juga bisa ya guys ya, di dalam komplek juga bisa. Dan saya usahakan dan saya anjurkan jangan sampai akses jalan itu buntu guys ya, karena menghambat juga untuk usaha yang kita jalankannya. Betul juga, saya ini warung usaha sembako saya ini bertempatnya di dalam gang ya guys ya, di dalam gang. Jadi di dalam gang itu pas di pertigaan jalan ya guys ya. Bukan berarti untuk menghambat usaha kita tidak bisa berkembang guys ya, karena tempat usaha yang kita tempati ini harus benar-benar akses jalan yang jalurnya tidak buntu atau tembus ke di sekitaran RT lain khususnya, atau di desa lain seperti itu khususnya, karena tempat itu berpengaruh besar juga untuk usaha kita, agar usaha kita bisa dilihat oleh masyarakat sekitar dan diketahui oleh masyarakat sekitar setempat ya guys ya. Ya alhamdulillah juga usaha saya ini walaupun berada di tempat gang, bukan di pinggir jalan raya ya guys ya, alhamdulillah ini pelanggan saya ini yang berbelanja ini ibu-ibu yang sudah berlangganan dengan saya ini berada di RT tetangga ya guys ya. Alhamdulillah mereka selalu berbelanja di tempat saya ya guys ya. Kita sama-sama belajar ya guys ya, sama-sama sharing untuk usaha warung sembako khususnya ya guys ya. Jadi kita gak salah sambil belajar untuk memulai usaha agar usaha kita semakin berkembang seperti itu guys ya. Dan langkah keduanya yaitu ya guys ya, penyediaan barang atau barang-barang yang harus kita sediakan itu saya anjurkan harus benar-benar komplit ya guys ya, terutama yang dibutuhkan oleh masyarakat itu khususnya para ibu-ibu itu ya, terutama beras ya guys, minyak goreng, gula, persabunan, perindomian, nyamuk bakar, susu kental manis, SKM guys ya, tepung terigu, dan barang-barang yang lain seperti menyusul itu pampers ya kan, pembalut-pembalut seperti itu ya, persampuan, deterjen pewangi pencuci baju itu khususnya ya guys ya. Usahakan barang-barang itu tetap tersedia di warung sembako kita ya. Dengan pengalaman saya yang ada, saya dulu memulai usaha itu bermodalkan dengan modal 15 jutaan. Jadi harus pandai-pandai guys ya, kita mengelola uang tersebut agar uang tersebut bisa memenuhi kebutuhan yang masyarakat butuhkan untuk dibeli ya guys ya,
khususnya para ibu-ibu itu ya guys ya, harus kita benar-benar teliti barang-barang yang kita harus sediakan, harus komplit sekomplitnya. Adapun juga kita penyediaan barang itu juga harus banyak ya guys ya. Kita untuk memulai usaha itu dengan satu item barang, satu produk itu bisa kita beli dengan 3 piece, atau seperti rencengan juga, itu seperti bumbu-bumbu ya kan, bumbu rencengan seperti perkopian, persampuan, itu kita bisa beli rencengan ya 2 renceng, 3 renceng itu nggak apa-apa. Dulu saya tuh pakai rencengan ya guys ya, pakai rencengan. Jadi uang tersebut bisa kita kelola dengan benar-benar agar uang itu kita bisa belanjakan dengan sekomplit-komplitnya guys ya. Adapun juga waktu itu saya juga membeli seperti beras itu nggak banyak saya guys ya, hanya 3 variasi aja dengan beratnya cuman 20 kiloan aja ya guys ya. Dan adapun juga gula saya ngambil itu 20 kilo nggak pakai karungan. Kalau saat ini alhamdulillah sudah pakai karungan ya guys ya. Dan per Indomie juga harus kita nggak perlu juga banyak ya, bisa kita ngambil 10 piece ya guys ya, karena di toko grocery itu memberi kemudahan bagi kita untuk kulaan agar kita bisa jualan dan menjual barang-barang mereka ya guys, seperti itu guys ya. Dan terus langkah selanjutnya juga itu harus kita terapkan harga jual ya guys ya. Harga jual itu harus kita terapkan, jangan sampai harga jual yang kita jual itu melampaui batas, ya harus terjangkau. Walaupun keuntungannya sedikit, ya rata-rata kalau keuntungan itu kebanyakan antara 500 hingga 1000 perak ya, setiap satu item ya. Kayak beras itu ya rata-rata Rp1.000 per kilogram yang ambil keuntungannya. Kalau persabunan itu rata-rata mengambil 500 perak, seperti itu ya. Saya anjurkan jangan sampai mengambil keuntungan itu melampaui tinggi. Jadi sambil kita memulai usaha dengan berjalannya waktu, sambil kita menerapkan harga-harga barang ya guys ya, seperti itu guys ya. Jangan sampai juga kita harus jual harga modal, jangan ya guys ya. Yang sampai seperti itu, harus kita jual dengan harga yang minim ya, jangan sampai melampaui batas ya. Usahakan harga jualnya itu sesuai dengan pasaran yang ada ya guys ya. Kayak nyamuk bakar itu rata-rata per kotaknya itu dengan keuntungan tuh 500 perak ya guys ya. Dan per Indomian juga keuntungannya itu hanya sekitar 500 perak per piece nya ya guys ya, seperti itu guys ya. Jangan sampai kita menjual harga barang itu dari harga jual yang cukup tinggi ya, karena berpengaruh juga untuk usaha kita untuk berkembang ya guys ya, seperti itu. Dan langkah selanjutnya juga yang harus kita terapkan untuk pengembangan usaha kita, yaitu pelayanan ya guys ya. Pelayanan itu harus kita lakukan dengan sebaik mungkin. Yang pertama itu harus kita jaga lisan ya guys. Jangan sampai dengan pelanggan itu penyambutan kita, melayani kita dengan rada-rada cuek, rada-rada kasar, seperti itu. Itu sangat berpotensi. Usahakan layanan kita ke pelanggan itu harus ramah, bila perlu kayak SKSD ya guys ya, sok kenal sok dekat ya, seperti itu ya, sok kenal sok dekat. Jadi usahakan kita itu bercerita atau gimana kayak sudah kenal lama, seperti itu, agar mereka itu betah untuk berbelanja kita. Dan juga harus kita itu ngingetin, seumpamanya mereka itu hanya membeli beberapa item, seumpamanya hanya beli sabun deterjen
Gak salahnya juga kita ingatkan, gak sekalian tuh Pak Bu sampo atau sabun atau barang lainnya jadi kita seolah-olah mempromosikan barang kita sendiri. Gak ada ruginya guys ya, kita mempromosikan barang dagang kita ke pelanggan tersebut agar pelanggan tersebut membeli di luar dari yang dia beli, seperti itu guys ya. Nggak ada salahnya, walaupun dia nggak beli ya nggak apa-apa, tapi kita kan sudah menawarkan atau mengingatkan kepada mereka. Warung sembako itu kebanyakan kalangan para wanita, para ibu-ibu guys ya, yang berbelanja itu. Jadi usahakan itu keperluan ibu-ibu tuh harus tersedia, dan keramah tamahan itu harus kita jaga ya. Lisan itu harus kita jaga guys ya, seperti itu. Terus kita juga harus pandai-pandai kayak menjaga pelanggan kita guys ya. Jangan sampai mereka kapok atau jera ya untuk berbelanja di warung kita ya guys. Usahakan mereka itu sudah berbelanja ke kita, datang lagi, kembali lagi, dan berbelanja lagi di warung sembako kita ya guys ya, seperti itu. Terus langkah selanjutnya juga jangan, ini yang harus diterapkan ya, jangan sampai kita baru memulai usaha warung sembako itu kita langsung mengasih kasbon atau utangan guys ya. Itu yang harus kita jaga. Kalau seandainya kalian memberikan kasbon itu ya harus lihat-lihat ya. Kebanyakan itu orang itu kalau sudah diberi kasbon ya bisa-bisa itu amnesia ya, lupa. Jadi kalau kita memberi utangan itu boleh ya, boleh, tapi kita harus pilih orang yang kita percaya atau tidaknya, itu harus kita pilih-pilih. Jangan sampai kita memberi utangan itu menjadi kendala buat usaha kita, susah untuk berkembang ya sih. Tapi saya anjurkan itu kalau baru memulai usaha warung sembako itu, saya anjurkan jangan memberi hutangan. Karena kita memberi hutangan kepada pelanggan itu akan berpotensi yang kurang baik untuk warung sembako kita. Seperti itu guys ya. Jadi harus kita terapkan benar-benar seperti itu. Jadi jangan sampai memberi hutangan yang terlalu, yang enggak kita percaya, seperti itu guys ya. Dan saya tegaskan lagi, harus benar-benar dijaga warung sembako kita dari hutangan atau kasbon ya guys ya. Oke guys ya, itulah beberapa langkah yang harus kita terapkan di warung sembako kita untuk memulai usaha kita agar usaha kita bisa berkembang ya guys. Walaupun kita hanya bermodal minim, usaha kita insya Allah akan berkembang guys ya. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur warga semuanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik buat kalian semuanya, sukses dan usahanya berkembang. Amin ya rabbal alamin.